SMA, yang katanya penuh dengan kenangan dan masa indah. Tapi nyatanya itu gak berlaku ke semua orang. Gue salah satunya. Kenalin, nama gue Wilma. Gue seorang siswi kelas 3 SMA. Sama seperti wanita pada umumnya, gue pengen cantik kayak teman-teman gue. Secara semuanya pada mulus, bening, dan body goals. Sedangkan gue, udahlah, malah bikin sakit hati. Seperti biasanya, hari-hari gue amat sangat menyebalkan. Ini bukan pertama kalinya gue merasa terasingkan di sekolahan. Dari SD, SMP, sampai sekarang SMA, gini-gini aja. Ujung-ujungnya gak punya temen. Padahal gue udah berusaha membaur, tapi ujung-ujungnya gue malah dibully, dicengin, dijauhin karena cuma gendut. Asli, sedih. Pernah, waktu SD, gue pengen banget ikut lomba lari antar sekolah sekecamatan. Akhirnya gue berinisiatif ikut seleksi dulu di sekolahan. Malah diejek. Woi, lu kan gembrot, emang bisa lari? Semua teman-teman gue pada ketawa tanpa dosa. Seketika, saat itu juga gue nangis. Dan yang nyebelinnya, wali kelas gue malah memperburuk keadaan. Mungkin niatnya sih baik, tapi bikin insecure. Guru gue ngomong gini, "Nak Wilma, gak usah sedih. Kan lomba lari itu butuh tenaga yang banyak. Ibu kasihan sama kamu kalau nanti pas lari kecapean. Kan anak gemuk nafasnya pendek." Jep. Dan hal itu terngiang-ngiang di kepala gue sampai sekarang. Bukan mau gue juga buat gembrot, fluffy, jiggly, puff kayak gini. Back to masa SMA. Masa yang paling gue benci. Rasanya pengen buru-buru lulus aja. Awalnya gue kira masa ini bakalan berjalan mulus dan lancar-lancar aja. Karena udah pada gede. Ya minimal gak kayak anak SD SMP lah. Ternyata itu salah. Biar jelas, gue ceritain sedikit deh awal bullying terhadap gue. Jadi, waktu hari pertama sekolah, jujur, gue excited banget. Sampai akhirnya giliran maju satu-satu perkenalan di kelas. Semuanya tenang, canggung, bahkan gak ada yang janggal. Tapi, pas giliran maju, gue gak sengaja kesandung kaki meja. Jadi nyaris jatuh dan nabrak meja. Duh, sumpah, malu banget. Terus, orang yang meja gue tabrak nyeletuk gini. Jir, diseruduk badak. Terus, lagi-lagi gue diketawain sekelas. Dari situ, semua bullying bermula di masa SMA. Gue dipanggil badak lah, kingkong betina lah. Bahkan yang nyakitin, ada cowok yang badannya gendut kayak gue, sok-sokan ngatain gue juga. Dalam hati gue kayak, ngaca woy, ngaca. Bahkan, tiap belajar kelompok, gue selalu jadi orang sisaan yang gak diterima di mana-mana. Alasannya sih simple, katanya gue makan tempat lah, bakalan ngabisin makanan lah, dan lain-lain. Padahal gak gitu juga kali. Kadang gue berdoa sama Tuhan, kenapa gue harus gendut? Terus apa salahnya sih jadi cewek gendut? Saking keselnya dibully secara verbal, gue pernah nyoba ngelawan dengan ngebentak orang yang ngecengin gue. Mereka malah dorong-dorong badan gue sampai jatuh ke tanah. Jahat, semuanya jahat. Pasti kalian bingung, kenapa hal sejahat ini gak kecium juga sama pihak sekolah. Simple, gue gak mau berurusan sama orang-orang kayak mereka. Capek euy. FYI, alasan gue bisa survive di balik tekanan ini adalah ortu gue. Mereka selalu dukung dan gak pernah capek dengerin keluh kesah gue. Tapi perihal dibully, gue lebih milih diem. Karena malu. Udah SMA tapi masih suka ngadu. Dan nyatanya, gue masih kuat tahan banting sampai kelas 3 ini. Meskipun hati gue rapuh. Oh iya, meskipun di kelas gue banyak yang bully, ada satu orang yang sama sekali gak pernah ikut-ikutan bully. Entah karena dia baik dan masih punya hati, atau main aman. Dan orang tersebut adalah Dharma. Jujur, diem-diem gue ngefans sama dia. Dia tuh ganteng, pinter, gak banyak bacot kayak bocah-bocah yang bully gue. Tapi bisa famous seantero sekolah. Semua cewek juga selalu berusaha caper sama dia. Andai gue cantik kayak mereka, mungkin gue juga akan caper sama Dharma. Masalahnya, gue tuh sadar diri kalau gue itu jauh dari kata sempurna. Ntar yang ada kalau gue caper malah diolok-olok. Cukup gue mengagumi dan mencintai Dharma dalam diam.
Singkat cerita, gue lagi istirahat di kantin. Lagi-lagi gue sendirian. Terus tiba-tiba Dharma datang sambil bawa mangkok bakso. Will, gue boleh duduk di sini nggak? Soalnya gue nggak kebagian tempat makan. Sambil gelagapan, gue yain aja. Kapan lagi sedekat ini sama cowok yang gue taksir? Mana wangi pula. Terus tiba-tiba dia manggil nama gue. Will, Will, Wilma. Tapi gue masih bengong terpesona sama Dharma. Sampai-sampai dia megang tangan gue. Will, nanti pulang sekolah bareng yuk. Boh, ini gak salah denger nih gue. Cogan terfamous di SMA gue ngajakin balik bareng. Nanti tunggu gue di parkiran ya. Jantung gue makin dak-dik-duk deh. Gue pun mengiyakan dengan penuh malu. Bel pun berbunyi dan kita balik ke kelas. Mulai dari situ, pikiran gue jadi kacau dan gak fokus. Halu mulu deh. Jam 1:30 siang, di mana pelajaran sekolah telah usai, dengan rasa campur aduk gue mantapkan langkah ke parkiran motor. Sengaja gue duluan ke sana, soalnya Dharma nyuruh nunggu. Di parkiran, gue lihat banyak cowok-cewek pulang bareng. Mereka semua hahaha. Gue jadi ngebayangin balik bareng Dharma. Tapi kenyataannya 5 menit, 10 menit, Dharma gak datang juga. Gue masih sabar dan berpikir positif. Mungkin dia lagi piket. Tapi setengah jam dia gak datang-datang juga sampai gue bete. Akhirnya gue nekat nyari Dharma ke kelas. Dan kelasnya kosong. What? Terus dia kemana dong? Ini gue gak lagi dibercandain kan? Karena gue masih yakin Dharma gak bohong, gue balik lagi ke parkiran. Siapa tahu tadi kita sama-sama nyari. Pas sampai parkiran, gak ada Dharma. Asli, air mata gue udah di ujung banget. Terus ada yang nepuk pundak gue dari belakang. Pas gue nengok, Dharma. Bukan mbak, saya Pariono, bukan Dharma. Jir, malu. Ternyata malah satpam SMA gue. Terus dia ngasih secari kertas yang lusuh. Pas gue buka tulisannya, ya kali gue balik bareng lu, Dut. Ngaca kali. Bye, Dharma. Terus gue dengar suara ketawa gerombolan anak cowok dari kejauhan. Di sana ada Dharma juga. Asli, sakit. Gue dipermainkan semena-mena kayak gini. Gue langsung nangis dan pulang tanpa pedulin Dharma. Sumpah, Dharma, lu jahat. Sehari setelah kejadian itu, gue gak masuk sekolah. Gue sengaja bolesin diri gue di rumah. Mumpung bokap nyokap lagi pergi keluar kota. Selama 3 hari di rumah, gue banyak merenung, sedih. Rasanya pengen berhenti sekolah. Sampai akhirnya gue berdiri di depan cermin. Apakah gue seburuk itu? Gak tahu kenapa, insting gue sebagai cewek mulai membara. Gue buka YouTube ini itu, segala macem demi menenangkan diri. Sampai akhirnya gue lihat beauty vlogger. Bahkan YouTuber yang menginspirasi karena relate sama masalah hidup gue. Kalau ngeliat Kendall Jenner sama Gigi Hadid, bikin lemak di tubuh ini minder parah. Auto mental deh pokoknya. Di situ gue sadar, sudah saatnya take action. Diet bukan lagi soal wacana. Gue harus lebih care dalam menjaga dan merawat tubuh ini. Karena gue yakin, suatu saat gue bisa cantik dan balikin keadaan. Singkat cerita, gue udah lulus dari SMA. Bertahun-tahun gue benar-benar memutus informasi dan komunikasi sama teman SMA gue. Gue benar-benar move on biar fokus sama cita-cita yang gue mau. Oh iya, bukannya sombong. Sekarang gue sukses dan punya produk kecantikan sendiri. Dan rencananya sih, tahun depan mau buka klinik kecantikan gitu di beberapa kota. Meskipun gue udah lost kontak sama anak-anak, gue masih join kok di grup alumni. Ya lumayan lah buat mantau-mantau keadaan. Sampai akhirnya beberapa saat yang lalu, gue dapet notifnya dari grup WA kalau bakalan ada reuni SMA. Ya udah deh, gue putusin buat datang. Soalnya gue penasaran sama anak-anak yang dulu ngebully. Sekarang udah jadi apa ya? Terlebih lagi, gue pinisirin si misi Dirmi. Gue sengaja pakai kacamata dulu, pengen tahu respon mereka. Pada kenal nggak? Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika gue datang dan turun dari Alphard, semua orang bengong bukan main. Dari atas sampai bawah gue diliatin. Sampai akhirnya gue buka tuh kacamata. Dan semuanya kompak kaget. Wilma? Dan penuh senyum gue jawab, iya. Reuninya sih B aja.
Tapi yang gak gue sangka, semua cowok pada ngerubungin gue kayak semut pada minta foto. Ya udah deh, gue jabanin. Dalam hati, mampus lu, dulu ngata-ngatain gue, beli gue. Sekarang lu tunduk sama kecantikan gue. Mana lirikan cewek-cewek pada sepet lagi. Rasanya ingin teriak, iri bilang bos. Karena salah satu alasan gue datang adalah Risi Pinisirin Simidirmi. Tuh anak mana ya? Selingak-selinguk gak nongol-nongol. Sampai pas pertengahan acara, gue yang bosan sengaja cabut dan pergi ke parkiran SMA. Di situ ada orang yang baru datang pakai motor peot dan jaket lusuh. Awalnya gue nggak peduli siapa tuh orang. Ternyata, ya udah. Toh gue juga tipikal orang yang bukan pendendam.